Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada raket Victor Jet Speed S6000 yang kemarin sudah saya unboxing dan sudah saya buatkan testimoni awal pemakaian raket Jet Speed S6000. Kalau di video yang kemarin saya baru pakai raket ini dengan settingan pabrik, dengan settingan bawaan yang belum saya rubah, terutama untuk pemakaian grip yang masih grip bawaan, yang dimana kemarin saya ngasih kesimpulan gripnya Victor bawaan raket Victor Jet Speed S6000 ini yang harga kosongannya di 800 ribuan, super enak, super nyaman, empuk banget. Dan di genggaman saya sih kemarin gripnya lumayan agak gede sedikit. Sekarang teman-teman bisa lihat grip raket Victor Jet Speed S6000 ini udah saya ganti dengan grip handuk, yang mana saya pakai grip handuk atlet, harganya cuma 3.000 sampai 5.000 rupiah guys. Di video testimoni awal pemakaian yang kemarin sudah saya share kepada teman-teman semua, memang seenak-enaknya grip karet yang ada di raket Victor ini memang nggak bikin saya nyaman banget sih. Kalau dihitung 1 sampai 10 sih mungkin kenyamanannya cuman di angka 7. Makanya ketika saya tadi memakai raket Victor Jet Speed S6000 ini dengan grip handuk yang biasa saya gunakan, luar biasa. Ternyata performa raket ini keluar dan tangan saya sangat nyaman banget. Dan beberapa kali raket ini saya pinjamkan ke dua kawan saya, mereka juga cocok banget. Jadi dengan spesifikasi dasar berat 4U, kemudian shaft flexibility-nya ini lebih ke medium fleksibel, balance point-nya di angka head heavy atau berat kepalanya, menurut saya sih raket ini masih sangat cocok, masih sangat worth it guys. Terutama ini raket brand besar, kemudian warnanya juga solid, warnanya saya suka juga, putih, dan corak-corak yang lainnya di warna hitam. Kemudian desainnya elegan, serta disempurnakan dengan frame kepala sword yang bikin ngiler lah rasanya ngelihat raket ini tuh. Dan kemudian dilengkapi pula dengan performa yang menurut saya yang nggak abal-abal sih. Walaupun sebetulnya di raket-raket harga 200, 300, 400, 500 mungkin ada ya yang setara ini, survive-nya dipakai dalam permainan tuh nyaris sama misalnya ya performanya dengan raket ini, tapi tetap raket ini tuh punya daya tarik tersendiri ya. Selain dia juga brand besar, desainnya oke, ketika dipakai main di lapangan punya gairah tersendiri ya. Makanya kenapa ketika masuk di lapangan, ketika masuk court, pakai raket ini tuh udah jadi pusat perhatian guys sebetulnya. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu faktor yang penting juga untuk kita pertimbangkan ya. Ketika kita punya raket dengan brand besar, performanya juga enak, main kita tuh jadi tambah pede sebetulnya. Dengan garis bawah, raket ini walaupun tipikal serang dan speed, tetap ini nggak begitu cocok untuk teman-teman yang suka main kenceng banget, kemudian powernya juga gede banget. Ya buat kalangan mahir ke atas lah ya, dengan standar power yang besar, stamina yang besar, ya bisa dipakai nyaman juga bisa. Tapi tetap nggak bakal maksimal guys, karena dengan shaft medium fleksibel atau kategori raket yang lumayan lentur, raket ini sih sebetulnya nggak bakal bikin output power teman-teman yang biasa main kencang, punya power gede, itu tambah gede, nggak bakal bikin power tambah gede. Makanya kenapa sekelas pro player mereka pakai yang shaft stiffness-nya itu paling nggak medium stiff, jadi kaku. Karena dengan raket kaku itu mereka bisa main maksimal dengan power yang mereka punya, juga main kontrolnya apik, dan juga main akurasinya juga top. Karena power mereka udah nggak ditanyakan guys. Tapi buat kita-kita ini yang amatir,
kemudian powernya juga sederhana, stamina-nya juga nggak panjang, raket ini sebetulnya masih bisa jadi solusi guys. Teman-teman yang suka nyerang, teman-teman yang suka main double, raket ini masih sangat worth it. Karena dengan shaft flexibility yang lumayan lentur ini, teman-teman tetap bisa melakukan serangan-serangan keren, serangan-serangan keras, smash-smash kenceng, tapi juga stamina-nya bisa dijaga. Stamina-nya nggak terlalu ngoyo. Beda dengan pakai raket mulai dari medium stiff sampai stiff guys. Kalah terus jadi doa. Kenapa di mana-mana ikut? Ayo, iya. Jumpa lagi. Ayo, enggak saya pelan ya. Loh, ini kayak drop shot ya? Ayo, drop shot terus, Mas. Kemarin ada subscriber yang bilang sebetulnya raket ini nanggung. Dengan harga 800 ribuan sebetulnya kita bisa dapat raket dari brand lain dengan teknologi yang lebih baik, tingkat kesulitan yang lebih baik, dan performanya juga dipakai lebih baik. Tapi saya lebih melihat raket Victor Jetspeed S6000 ini bukan cuma dari performanya, tapi lebih dari kekuatan, daya tarik ketika kita pakai brand besar di lapangan. Kita juga mainnya bisa tambah pede loh guys. Dan kalau saya ingat-ingat, sebetulnya raket Victor Jetspeed S6000 ini spesifikasinya kan mirip banget ya sama Apax Foray 70 yang warna merah, beratnya juga 4U, shaftnya juga medium atau masih kategori raket lentur, dan kemudian berat kepalanya. Jadi saya bilang raket ini masih bisa lah ya untuk dipakai main santai tapi juga punya power. Ini catatan penting buat teman-teman yang mau ngambil raket ini. Karena ketika saya pakai raket ini dengan settingan grip yang udah saya ganti dengan grip handuk yang biasa saya gunakan guys, performanya lumayan mantep. Dan dengan spesifikasi ini sih saya penasaran banget dengan raket Li-Ning turbocharging yang boost ataupun yang drive. Itu spesifikasinya nyaris mirip dengan raket ini. Dan makanya nanti mudah-mudahan ke depan saya bakal mendatangkan itu. Karena raket Li-Ning turbocharging Z banyak ditanyakan perbandingan raket-raket yang saya review dengan raket Li-Ning turbocharging Z. Nah makanya kenapa nanti saya ingin hadirkan, karena spesifikasinya mirip banget dengan raket Victor dan harganya lebih murah sedikit, tapi selisih 100 ribuan lah kurang lebih ya. Dan kita nanti bakal bandingin gimana performa kedua ini ya. Dan kembali lagi dengan spesifikasi raket bawaannya ini guys, yang 4U, kemudian medium, kemudian berat kepalanya. Ketika saya coba pakai smash dalam beberapa posisi itu sebetulnya laju shuttlecocknya juga cakep, kenceng juga, dan kemudian swingnya sangat mudah diadaptasi menurut saya. Jadi saya pakai raket ini tuh kemarin nggak butuh penyesuaian yang lebih lama, bahkan sekali pegang itu dengan grip bawaannya yang masih grip karet, yang saya nggak nyaman dengan grip karet aja langsung enak. Apalagi tadi ketika saya memakai raket ini dipakaikan dengan grip handuk ini langsung rasanya klop banget, nggak butuh penyesuaian sama sekali. Dan menurut saya ini sangat worth it lah. Tinggal teman-teman nanti ngelihat spesifikasi di raket lama itu seperti apa. Kalau teman-teman masih pakai raket fleksibel, kemudian 4U, kemudian head heavy atau medium, kemudian berat kepalanya atau di balance, ya bisa jadi raket ini buat upgrade teman-teman biar powernya tambah gede bisa bagus juga. Karena dari fleksibel ke medium itu otomatis power teman-teman akan terlatih secara perlahan. Karena saya ingat banget waktu dulu masih awal-awal main, raket saya itu beratnya cuma 5U dan sub flexibility-nya medium. Dan berjalannya waktu sudah sering latihan, power udah terbentuk, skill udah lumayan, berpindah ke raket-raket yang medium stiff dan ke stiff lebih cocok banget dengan karakter main kita. Karena power udah meningkat, dengan raket yang shaftnya lebih kaku, dia bisa memaksimalkan power yang dimiliki guys. Jadi dengan power yang nggak begitu besar, teman-teman tuh bisa terbantu dengan shaft flexibility raket yang lentur. Dan teman-teman yang punya power besar,
mainnya suka kenceng, memang standar powernya di atas rata-rata. Buat teman-teman yang kayak gitu, pasti shaft flexibility yang lebih kaku itu akan lebih memaksimalkan powernya guys. Walaupun tetap dari kedua perbedaan itu yang lebih menjadi patokan adalah kebiasaan teman-teman pakai raket yang seperti apa. Kalau misalnya teman-teman bisa memaksimalkan raket di shaft yang lentur dengan pola permainan teman-teman, itu otomatis ya bisa jadi ketika pindah ke kaku agak bingung. Begitupun juga sebaliknya, ketika teman-teman punya power yang nggak begitu besar, tapi karena kebiasaan pakai raket kaku berpindah ke raket lentur, otomatis butuh adaptasi juga. Jadi kesimpulan pakai raket Victor JetSpeed S6000 ini bukan cuman sekedar performa ketika dipakai main ya guys ya. Karena di brand lain di harga yang lebih murah sebetulnya kita bisa dapat performa kayak gini. Tapi yang membedakan dari keduanya adalah kebanggaan ketika pakai brand besar di lapangan. Ketika pakai Victor dengan pakai brand yang nggak terkenal, itu punya kans yang berbeda. Jadi masuk lapangan tuh dari awal kayaknya pede banget. Dan rasa percaya diri itu sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Istilah lainnya adalah mental bertanding. Dan menurut saya sih raket Victor JetSpeed S6000 ini cukup bikin mental bertanding kita lebih asik. Jadi untuk milih raket ini atau tidak itu dikembalikan lagi dengan keyakinan dan kemantapan teman-teman masing-masing guys. Karena dengan harga raket ini 800 ribuan sebetulnya masih ada performa yang nyaris-nyaris mirip dengan raket-raket yang lebih murah dari brand-brand lain yang nggak begitu besar kayak Victor guys. Tapi dengan kita pakai raket Victor ini di lapangan, menurut saya sih rasa percaya dirinya juga semakin meningkat. Dan setelah raket ini saya cobain ke teman-teman saya ketika main bulu tangkis dan mereka bilang ya enak. Padahal dengan senar yang hanya di harga 20 ribuan, kalau senar ini dibuat yang lebih mahal, misalnya BG66 Ultimax, otomatis performanya juga lebih keluar. Dan ini yang saya garis bawahi menjadi patokan bahwasanya raket Victor JetSpeed S6000 ini bakal cocok buat tipikal player yang seperti apapun. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi raket untuk menjadi koleksi bermain bulu tangkis. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.